Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 8, Bapak Menteri, Bapak Wamen, Kepala Badan Penyelenggara Haji, beserta seluruh mitra yang ada di sini, ada BPKH, kemudian ada Kementerian Kesehatan, Garuda, kemudian Kementerian Perhubungan. Terima kasih atas pemaparannya. Saya sampai speechless, Pak, mau bicara apa? Karena apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya mengapresiasi. Kenapa apresiasi? Karena Pak Menteri dengan niat baiknya, dengan untuk bisa untuk kebaikan, kemaslahatan umat, ingin sesegera mungkin melaksanakan tahapan untuk pemberangkatan haji. Kalau tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, ada beberapa yang sudah pernah dibahas oleh anggota DPR periode sebelumnya, Komisi 8. Saya tadi coba buka-buka berkas dari yang disampaikan oleh Kementerian Agama, termasuk yang terakhir, kaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian saya coba buka lagi dari materi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kemudian laporan evaluasi, dan saya coba buka regulasinya yang kita pegang. Maka kalau kita buka regulasinya, patokan kami adalah hasil pembahasan panja yang ditetapkan tanggal 27 November 2023, yang kemudian ditetapkan dalam Kepres nomor 6 tahun 2024. Saya buka kembali dari Kepres tersebut bahwa ternyata Kepres dari apa yang diamanatkan dalam Kepres itu tidak ditetapkan di dalam apa yang dilaporkan oleh Kementerian Agama kepada kami. Mohon maaf kalau saya bicara agak lama pimpinan. Saya coba untuk meresume saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kepada kita semua di dalam laporan tadi, bahwa kuota haji yang disampaikan saja masih berkutat di angka 203 haji reguler, masih di angka 213.320 jamaah. Padahal kalau kita mengikuti Kepres yang sudah dibuat oleh Pak Presiden, itu di angka 221.720 jamaah, 720 jamaah. Kemudian haji khusus saja ada sekitar 27.680 jamaah yang disampaikan oleh Pak Menteri, padahal yang ditetapkan oleh kami ada sekitar 19.280 jamaah. Maka mau tidak mau, suka tidak suka akan berpengaruh terhadap nilai manfaat. Tadi di ujung disampaikan oleh Kepala BPKH, ada yang namanya saldo akhir sebesar 1,1 triliun, di mana di saldo tersebut adalah pengembalian akibat nilai manfaat yang tidak terpakai, tetapi tidak terperinci. Ada berapa saldo tersebut dari berapa jamaah yang tidak terpakai. Karena seharusnya kalau memang itu ada yang tidak terpakai atau terjadi efisiensi, itu juga seharusnya didetailkan di dalam laporan ini. Karena kalau kita berbicara apa yang sudah ditetapkan, ada pengalihan kuota dari haji reguler ke haji khusus sebesar 8.400 jamaah. Padahal 8.400 jamaah ini sudah kita tetapkan untuk mendapatkan nilai manfaat yang sudah diputuskan, kemudian kalau tidak dipergunakan maka ini harus dikembalikan atau menjadi efisiensi, istilahnya seperti itu. Nah, efisiensinya apakah betul dari 8.400 jamaah atau mungkin ada yang meninggal atau yang tidak menggunakan gitu kan. Nah, ini kan harus dijelaskan kepada kita secara detail. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau kita berbicara dari hasil pansus haji, itu kan jelas. Pansus haji ini rekomendasinya banyak. Ada 5 rekomendasi yang disampaikan oleh pansus haji. Dan saya mengapresiasi kepada Presiden terpilih, Pak Prabowo, yang akhirnya mengakui bahwa ke depan pelaksanaan haji ini harus betul-betul
dilaksanakan oleh yang memang antara regulator dan operator itu harus terpisah. Maka didirikanlah badan haji, badan penyelenggara haji. Nah tentu saja dengan adanya badan haji ini kami berkeinginan agar regulasinya ini kan betul-betul diperbaiki. Hari ini kita tidak tahu, hari ini barusan saya mendapatkan laporan dari kawan-kawan di badan legislasi. Keinginan kami dari Komisi 8 bahwa Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kemudian Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji itu menjadi prolegnas prioritas tahun 2025 yang bisa dibahas oleh kita. Tapi ternyata di badan legislasi menjadi rancangan undang-undang kumulatif. Nah saya ini sampaikan kepada pimpinan nih, menjadi rancangan kumulatif. Nah karena kumulatif apakah bisa langsung dibahas, itu lebih enak juga buat kita gitu kan. Artinya kita bisa langsung running gitu loh, tanpa harus melalui prolegnas terlebih dahulu gitu, prolegnas prioritas. Nah kalau memang seperti itu, maka Komisi 8 dengan Kementerian Agama harus ada pembahasan yang lebih mendetail. Kemudian kaitan yang lain-lain, saya melihat bahwa masih banyak tantangan yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus sampaikan kepada Pak Menteri bahwa efisiensi yang disampaikan oleh mungkin Dirjen PHU yang memaparkan kepada kami, bahwa seolah-olah ada efisiensi, tetapi kalau kita merunut terhadap hasil panja haji tanggal 27 November 2023 atau terhadap Kepres yang diputuskan oleh Pak Presiden, itu jelas bahwa masyair yang sudah ditetapkan oleh antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama itu kan jumlahnya lumayan besar, ada di sekitar angka berapa ya? 4.000 sekian. Nah, di dalam nominal masyair tadi ada yang namanya biaya untuk pembuatan visa. Padahal di dalam keputusan panja haji antara pemerintah, antara Kementerian Agama dengan Komisi 8, biaya visa itu di luar masyair. Nah tentu kami juga ingin tahu apa yang disampaikan oleh BPKH terhadap kami terhadap biaya efisiensi, kemudian tadi ada juga sempat diulas oleh Pak Menteri terhadap kami, ada efisiensi ini dari mana saja, gitu kan? Jangan sampai kita memutuskan sesuatu seperti beli kucing dalam karung, tidak tahu asal muasal sumber anggarannya. Nah tentu saja pimpinan, saya dari fraksi PDI Perjuangan berkeinginan untuk pembahasan mendalam agar ini direvisi terlebih dahulu, terutama kaitan dengan lampiran yang disampaikan oleh Kementerian Agama, karena kalau kita berbicara tentang laporan keuangan yang disampaikan oleh Kementerian Agama kepada kita itu sudah ditangani oleh Menteri terdahulu, yaitu oleh Gus Yakut. Maka kita pinginnya sih sebetulnya karena ini disampaikan oleh Menteri yang terbaru, jangan sampai Menteri yang terbaru ini bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan oleh Menteri yang terdahulu, seperti itu. Mungkin itu pimpinan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kata kuncinya tadi di situ. Jangan kebijakan menteri yang lalu menjadi beban tanggung jawab menteri yang baru. Itu nanti kita cari formulanya lah. Ini main bawah dulu. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Menteri Agama, yang kami hormati, kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak. Mudah-mudahan Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Bapak akan lebih baik di masa-masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari BPKH, kesehatan, perhubungan, Garuda, ya.
serta belum BPKH belum Pak. Badan Penggerak Haji ya. Ya insya Allah sebentar lagi akan proses. Baik Bapak, pertama mungkin mindsetnya Pak Menteri, ini kan tidak G2G lagi masalah haji ini, ya kan? Tidak pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi lagi, tapi sudah berbeda. Sekarang lebih kepada B2B. Orientasinya sudah bisnis ini sekarang ini, terutama Saudi dengan menyerahkan kepada syarikah-syarikah itu kan. Sementara kita masih pemerintahan gitu. Orientasi mereka itu profit, sementara kita pelayanan. Jadi tentu akan tidak ketemu. Oleh sebab itu mungkin perlu berkaitan dengan apa yang disampaikan Teh Seli tadi, Undang-Undang Nomor 8 2019 perlu mungkin kita segera revisi sehingga dalam pengelolaan haji ke depan ini tidak ditemukan masalah-masalah terus, ya kan? Berkaitan juga dengan Undang-Undang 34 tahun 2014 yaitu tentang pengelolaan haji. Nah di sini tentu mindset kita berubah sekarang bagaimana efisiensi haji ini dengan G2B itu sehingga 3 permasalahan pokok terus berlanjut. Ya, selama kami 5 tahun ini pertama masalah transportasi. Kan haji ini 3 komponen besar ya Pak. Pertama transportasi, kedua konsumsi, 3 pemondokan. Pasti itu terus berulang tiap tahun. Transportasinya di dalam hal ini sering terlambat, penambangan rusak dan segala macam. Nah kami sarankan untuk mengatasi ini, transportasi itu jangan 2 komponen saja, 2 armada Pak. Kami sarankan dibuka seluruh luasnya penerbangan ini, tidak hanya Garuda dengan Arab Saudi, sehingga ada kompetitif, ada persaingan pelayanan, sehingga tidak terulang terus menerus masalah transportasi ini. Itu harapan kita. Kenapa sih tidak dibuka? Demi untuk, bukankah tujuan kita meningkatkan kualitas pelayanan haji dari masa ke masa? Tapi justru terbalik sekarang ini, menjadi masalah terus. Nah, terakhir dari konsumsi tadi sudah disampaikan oleh Bapak tadi bahwa ekspor bumbu 70 ton, kemudian potensi 300 ton, kemudian mengirimkan 1, juta packs, potensi 5 juta, kemudian sebanyak 2.000 ekor kambing, potensi 6.000 dan seterusnya. Nah, coba kita bangun Pak, bagaimana haji ini memberikan dampak ekonomi terhadap dalam negeri. Uang kita triliun setiap tahun ke Saudi, tapi tidak ada dampaknya secara langsung kehidupan masyarakat kita nyata. Nah, hendaknya uang kita yang triliun ke sana juga kembali ke kita. Artinya apa? Memanfaatkan potensi kita, ya seluruhnya. Kan lucu nih Pak, yang memakannya orang Muslim beras dari Vietnam, dari Kamboja, dari Myanmar. Kan lucu, sayurannya di sana, memakannya orang kita, dan ini berulang-ulang terus. Nah kami maksudkan bahwa dari BPKH adakanlah terobosan ini sehingga haji ini tidak hanya nilai manfaatnya yang kita kaji terus, tetapi dampak langsung terhadap ekonomi sektor kita, ekonomi real kita di tengah-tengah masyarakat, terutama UMKM ini dirasakan haji ini. Nah, ini saran kami ke depan ini supaya dibuka jalur-jalur bekerja sama dengan pemerintah Saudi tentang masalah beras, masalah sayur, masalah ikan. Di daerah Riau itu kan patin Pak sebanyak-banyaknya. Ini bisa dimanfaatkan. Bukankah lidah orang Indonesia juga yang makan sana? Kenapa tidak bahan-bahan kita yang kita maksimalkan? Jadi kami kira ini yang perlu di ke depan ini. Seterusnya supaya jangan terjadi penyimpangan segala macam hal ini perlu ke sistem haji terbuka Pak, terbuka sehingga orang bisa akses, kemudian dengan akses tersebut tidak menyimpulkan penyimpangan dan kemudian pengawasannya tidak hanya internal saja tapi eksternal Pak, karena berkaitan dengan keuangan. Selama ini kan internal saja Pak, Irjen dari Kementerian Haji, kemudian pengawasan seperti dari KPK, dari Kejaksaan dan seterusnya itu tidak masuk, sehingga untuk mengatasi kebocoran-kebocoran. Jadi ini beberapa catatan-catatan yang kami temukan berkaitan dengan masalah haji. Kemudian tadi sudah singgung juga Pak, ini di halaman 16
itu saldo 1,1 triliun. Tapi tidak perinci nih, saldo apa ini? 1,1 triliun. Dan bukan sedikit Pak, banyak uang ini. 1,1 triliun dari penerimaan dan pengeluaran, ternyata ada saldo 1,1 triliun. Dan ini kami minta diperincikan penggunaannya ini, sehingga kita harapkan sisa itu kalau memang ada seperti ini, kemana yang tahun-tahun sebelumnya begitu. Kalau ada sisa, berarti tahun dulunya ada sisa juga gitu. Nah ini gimana ceritanya? Kalau 2024 ada sisanya 1,14 triliun, berarti kebiasaan sisa ini juga terulang pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami minta dalam ini 1,1 triliun itu diperinci sehingga jelas. Kemudian Pak Menteri terakhir, mungkin di luar ini sedikit. Pak Menteri kan dari birokrasi juga Pak. Oh, kita tidak khawatir dengan program, tidak khawatir. Tapi yang kita khawatirkanlah mindset birokrasi kita. Berat Pak menghadapi birokrasi kita. Tak kala kita putuskan sesuatu kebijakan di ruangan ini, dalam implementasinya itu sangat berbeda nanti eselon di bawahnya Pak. Sangat berbeda Pak. Antara TA kami berkomunikasi dengan staf itu berbeda sekali Pak. Berbelit-belit susah Pak. Jadi mungkin ini tugas beberapa Pak Menteri untuk mengubah mindset daripada birokrasi kita. Itulah yang menyebabkan beberapa program-program kita gagal Pak. Jadi oleh sebab itu mungkin karena Bapak baru, kami harapkan birokrasi kita ini mindsetnya dirubah, sikap mentalnya dirubah, sehingga seluruh berkaitan dengan kegiatan haji ini, tidak haji ini seluruhnya. Sebagai contoh kami kemarin Pak, 8 bulan PLT Kementerian Agama, Kanwilnya, 8 bulan Pak. Sehingga yang kuahnya sudah pensiun, ya eselon 2, 3, 4 yang pensiun tidak bisa diganti. Karena apa? Karena anunya SK-nya kan masih Kanwil. Tahu-tahu laksanakan oleh PLT. Nah ini kami kira perlu ditertibkan karena kinerja birokrasi ini sangat menentukan prestasi dari kementerian sendiri. Mungkin ini saya kira di luar ini kami mohon betul birokrasi pemerintahan kita sangat berat. Ya sangat berat, dan kami pun dulu pernah di birokrasi lebih kurang 40 tahun. Jadi ini tantangan kita ke depan Pak, birokrasi kita. Sementara Pak Menteri larinya 120 per jam, sedangkan mungkin staf hanya 60-70. Nah ini kami kira demikian Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jin, pimpinan. Apa? Ini mau kita bagi dulu atas bawah, tengah-tengah. Oh iya dah, oke. Atau merasa tengah? Dah, silakan. Voksi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ini main tengah ini. Ya, main tengah aja ya. Lebih adil berarti ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri, kemudian Wakil Menteri, hadir juga bersama kita hari ini dari Menkes atau pejabat yang mewakili, kemudian ada juga Dirut Garuda atau pejabat yang mewakili, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati. Dari tadi hampir 1 jam pemaparan Pak Menteri tadi, saya bolak-balik lihat datanya, tapi saya tidak pernah melihat ada kalimat yang membahas tentang haji furoda. Haji furoda. Kalau haji furoda ini seperti yang kita ketahui memang masih agak asing di telinga masyarakat karena ini baru 4-5 tahun sekarang munculnya. Karena masyarakat lebih banyak mendengar tentang 2 jenis haji, yaitu haji reguler dan haji ONH+. Tetapi akhir-akhir ini saya yakin Pak Menteri juga sudah sering mendengar hampir setiap tahun, hampir setiap musim haji banyak sekali korban penipuan dari pelaksanaan haji furoda ini, dan angkanya itu lumayan fantastis. Jadi haji furoda ini ditawarkan hampir di atas rata-rata 500 juta rupiah untuk satu kursinya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, Pak Menteri, itu sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Kemenak dalam hal ini terkait haji furoda ini?
Karena jangan sampai setiap tahun banyak sekali masyarakat kita yang menjadi korban penipuan, dan itu tidak sedikit. Satu orang itu bisa ratusan juta, Pak Menteri. Dan ini saya berharap ke depan pun dari Kemenak betul-betul melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksana haji dan umroh dalam hal ini. Karena banyak sekali travel haji dan umroh itu yang tersebar di seluruh Indonesia ini dan menawarkan program-program haji forodha yang tidak ada masa antrinya, langsung berangkat pada tahun yang berjalan, tapi ujung-ujungnya melakukan penipuan terhadap masyarakat. Oleh karena itu saya minta ke depannya Pak Menteri untuk betul-betul menekankan kepada jajarannya agar betul-betul melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan haji forodha ini, karena ini penting, jangan sampai tahun-tahun berikutnya itu kejadian lagi. Kemudian masih ada satu urusannya pertanggungjawaban pelaksanaan haji ya. Lanjut ini Pak. Kemudian poin yang berikutnya tadi baru prolog Pak Ketua. Jadi melalui momentum laporan pertanggungjawaban keuangan operasional pelaksanaan ibadah haji ini, tentu kita tidak bisa memisahkan dengan apa yang telah dilakukan oleh lembaga DPR, lebih khusus Komisi 8 periode sebelumnya. Jadi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi DPR atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 kemarin. Setidaknya Pak Menteri ada berapa poin rekomendasi Pansus kemarin Pak Menteri, diantaranya adalah tentang penambahan kuota haji yang mestinya untuk haji reguler, tetapi sebagian diberikan kepada haji khusus. Karena itu saya ingin mendapatkan jawaban Pak Menteri atau Dirjen untuk tahun 2025 ini, kuota tambahan kemarin yang dialihkan yang sejumlah 8.400 itu sudah dikembalikan belum ke haji reguler? Itu demikian pertanyaan saya pimpinan. Makasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah hangus, gimana cara ngembalikannya? Ya, mudah-mudahan nanti kembali. Ini kita lanjut, tapi fokus ya, fokus mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang akan kita putuskan sebagai batas pelaksanaan haji. Jadi nanti akan ada pada akhirnya kita putuskan ada efisiensi. Ini batas pelaksanaan ibadah haji, kita akan memulai lagi itu. Jadi fokusnya di situ. Saran-saran nanti, saran-saran mau berapa kilo, mau berapa bungkus, ini nantilah. Ini di sini dulu. Ini masih main tengah kita ini. Poksi Golkar. Oh, atas ini. Siapa? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih banyak pimpinan yang kami hormati bersama dengan anggota Komisi 8 yang kami hormati. Saya Atalia Praratia dari fraksi Partai Golkar, Dapil Jabar 1 Kota Bandung dan Cimahi. Juga Pak Menteri bersama seluruh jajaran yang saya hormati juga yang mewakili Kemenkes, Kemenhub, kemudian juga Kepala Badan dan juga Direktur yang mewakili Direktur PT Garuda dan juga Bapak Ibu semuanya. Saya tadi agak terkejut karena ini sebenarnya harus fokus pada 2024, tapi izin menyampaikan beberapa hal yang mungkin berkaitan juga. Ketika pimpinan menyampaikan bahwa akan ada rapat pada hari ini, maka saya langsung ke Dapil dan saya berkumpul dengan Kemenag Kanwil Jawa Barat bersama dengan Kepala Kemenag dari Kota Cimahi dan juga Kota Bandung, dan beberapa hal sebetulnya tadi banyak sekali yang mereka berikan masukan yang terkait dengan penyelenggaraan haji yang mudah-mudahan bisa dilakukan dengan lebih baik di tahun berikutnya begitu. Tapi diantaranya adalah kekhawatiran kami karena Jawa Barat ini adalah jamaah haji paling banyak ya begitu, kuotanya pada tahun ini itu mencapai 38.000 begitu. Dan 38.000 ini juga mendapat tambahan kuota 1.478. Nah, dari sekian banyak itu ternyata 1.935 itu lansia. Kemudian juga banyak yang sakit dan kemudian ada 69 orang yang meninggal dari 461 begitu. Nah, ada beberapa yang menjadi harapan begitu dari teman-teman di wilayah, di antaranya adalah
karena tadi juga dari kementerian disampaikan, dari Kemenkes, mohon maaf, disampaikan bahwa ternyata jemaah haji yang memiliki penyakit itu ada 72%. Artinya kita ini 2/3-nya itu punya penyakit begitu. Dari mulai dislipidemia begitu, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, kardiomegali, hipertensi heart disease, jantung koroner dan turunannya, asma paru dan lain-lain. Nah, ini sangat mengkhawatirkan, termasuk kalau dari data nasional tadi disampaikan juga ternyata jemaah haji yang lansia itu 37%. Nah, apakah memungkinkan apabila di masa yang akan datang itu ada pemisahan? Khususnya begini, harapan mereka ini adalah mungkinkah mereka-mereka yang sudah jelas penyakitnya dan mereka membutuhkan pendampingan khusus, perawatan khusus begitu, atau lansia yang mungkin sudah tidak mampu melakukan kemandiriannya begitu, mereka ini bisa datang yang paling lambat begitu, atau pulang lebih cepat sehingga mereka fokus pada rukun haji saja begitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan karena bagi mereka ini akan sangat sulit begitu. Nah, ketika kita sampaikan kalau begitu tidak perlu naik haji karena usia, karena penyakit, tapi mereka tidak mau karena untuk tunggu di Jawa Barat ini luar biasa. Kami ini masa tunggunya itu sangat lama. Dan kami ini kuota tunggu haji di Jawa Barat itu mencapai 785.080 begitu. Jadi bisa 25 tahun. Nah, ketika mereka ada kesempatan, mereka tidak mau untuk mundur satu langkah pun. Pokoknya harus naik haji. Sementara kondisi kesehatan atau usia itu tidak memadai begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait tadi Pak Menteri menyampaikan bagaimana supaya agar ada efisiensi begitu ya terkait dengan dana, maka petugas haji saja dikurangi begitu ya. Nah, menurut hemat kami mohon dipertimbangkan kembali begitu karena ternyata kalau kami di Jawa Barat ini petugas haji yang 9 orang per kloter untuk 400 jemaah itu sangat membantu gitu. Bahkan nampaknya perlu ditambah. Nah, yang menjadi catatan adalah dan ini harapannya bahwa SDM-nya itu wajib berpengalaman begitu. Jadi selama ini banyak sekali kendala di lapangan itu karena mereka-mereka menjadi petugas haji adalah orang yang belum pernah berhaji atau minimal berumroh, sehingga mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri dan ini susah sekali membedakan begitu mana petugas mana yang bukan petugas karena mereka menggunakan sama mungkin kain ihram yang sama dan lain sebagainya, sehingga ada kesulitan gitu ketika pada masa-masa tersebut sangat krusial apalagi para lansia dan lain-lain untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan dan juga dari sisi keamanan begitu supaya mereka terjaga. Nah, itu saja mungkin. Dan paling terakhir adalah mungkin kaitannya dengan komunikasi. Beberapa di lapangan menyampaikan kepada kami bahwa komunikasi di lapangan itu sangat sulit sekali. Apakah kaitannya dengan kita bersyukur karena kita punya aplikasi begitu ya, tetapi nampaknya aplikasi pun sering error begitu. Kemudian menghubungi petugas juga sulit sehingga pada saat mereka misalkan ada kejadian tersesat dan lain sebagainya itu bisa sampai lama ditemukannya begitu karena aplikasi atau kadang-kadang juga mereka punya GPS pun tidak jalan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin komunikasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan Arab Saudi, penyelenggara haji dengan stakeholder juga mungkin harus dikuatkan kembali agar supaya kita semua bisa melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan ya dan jamaah juga bisa melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke bawah lagi nih. Poksi Partai Amanat Nasional, persilakan. Baik, terima kasih pimpinan, Pak Menteri, Kepala Badan, seluruh mitra kerja yang berhadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, izinkan saya selaku Kapoksipan menyampaikan selamat kepada Pak Menteri atas dilantiknya sebagai salah satu Menteri Pembantu Presiden di Kabinet Merah Putih beserta Kepala Badan yang juga hari ini mendapatkan kepercayaan dari Bapak Presiden. Mungkin di ruangan ini pimpinan saya satu di antara yang sedikit belum memiliki gelar haji Pak Menteri. Maka itulah salah satu alasan saya kenapa saya menjadikan Komisi 8 sebagai pilihan pertama saya Pak Menteri, agar mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat-sehat, bisa menjadi bagian daripada
calon jemaah haji akan datang gitu, mudah-mudahan. Pak Menteri yang kami cintai, ya, bahwa sepanjang yang kami pahami, ya, meskipun kami ini belum haji Pak, makanya laporan pandangan mata ini belum bisa kami laporkan secara langsung karena kami belum punya pengalaman berhaji Pak. Tetapi paling tidak kami bisa membuat satu kesimpulan sederhana Pak, berdasarkan laporan tadi yang sudah Bapak bacakan. Kalau bicara tentang aturan Pak, di sini tempatnya aturan. Pak pimpinan, ya, rekan-rekan tadi, Pak Ahmad, Bu Seli, semuanya bicara tentang bagaimana payung hukum, ya, landasan-landasan hukum pelaksanaan ibadah haji. Tadi ada indeks kepuasan jamaah haji, tapi tidak dituangkan indeks perasaan jamaah haji yang tidak mendapatkan fasilitas layanan terkait dengan hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh jamaah haji yang berangkat setiap tahun Pak. Calon jamaah haji yang memenuhi syarat Pak, tentunya mestinya, ya, tanpa lagi ada embel-embel yang lain Pak, harusnya betul-betul bisa mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik dari pemerintah Pak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi pemerintah itu sendiri. Kita rapat, ya, panja, pansus dan lain sebagainya ini Pak, kan tujuannya satu, agar supaya masyarakat ini dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah haji, ya, khususnya yang perorangan ini Pak, ini betul-betul bisa mendapatkan kesan yang baik. Karena pelaksanaan haji ini Pak, kita tahu sendiri ngantrinya cukup panjang Pak Menteri, ya. Kemarin Pak pimpinan kasih bocoran ke kita, bahkan di Malaysia ada yang kurang lebih 70 tahun menunggu, luar biasa. Di Indonesia sendiri sudah 28 tahun Pak. Bayangkan kalau saya misalnya mendaftarkan haji sekarang Pak, usia saya 45 Pak Menteri, berarti mungkin saya harus menunggu kurang lebih 30 tahun, artinya mungkin di usia 75 tahun baru bisa melaksanakan haji. Nah, yang kami underline Pak, artinya apa? Bahwa kita berharap siapapun warga masyarakat Indonesia hari ini yang alhamdulillah, ya, masuk dalam daftar calon jemaah haji yang berangkat insya Allah di 2025 Pak, tidak lagi kita hadapkan dengan hal-hal yang kemudian menjadi catatan-catatan penting gitu loh, terkait dengan pelayanan yang dianggap tidak maksimal, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan ibadah itu sendiri. Kita tentu khususnya dari fraksi PAN Pak, berharap seluruh jamaah haji, ya, yang melaksanakan ibadah haji ini kembali dengan sukacita, kembali dengan rasa gembira, ya, kembali dengan bahagia, sehingga meskipun pelaksanaan haji yang mereka lakukan, ya, sebut saja mungkin kalau bisa kita asumsikan satu kali seumur hidup Pak, itu betul-betul tidak bisa kita lupakan. Maka kemudian tadi catatan kami adalah yang 18% yang tidak masuk dalam survei kepuasan jamaah haji tadi Pak, tidak ada salahnya juga dituangkan dalam laporan kerja Pak. Saya tidak tahu pimpinan apakah ini penting ada semacam survei atau pengisian formulir terkait perasaan jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji yang kemudian bisa menjadi catatan kita di luar kalau misalnya memang ke depan akan ada pansus dan lain sebagainya. Sehingga yang dilaporkan ke kita ini tidak hanya persoalan kepuasan saja, tapi juga ada catatan independen yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Haji yang memang langsung catatan dari jamaah haji kita yang berangkat Pak gitu. Nah, saya kira tidak ada yang lebih utama dibanding laporan pandangan mata secara langsung oleh jamaah haji yang melakukan ibadah haji sepanjang tahun yang insya Allah akan datang dan seterusnya. Saya kira itu Pak Menteri, kita doakan Pak Menteri dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga kita berharap dengan terjadinya pembelahan kewenangan, barangkali kalau boleh saya sebutkan seperti itu, ya, di mana haji akan dilaksanakan oleh Badan Haji, kita berharap kualitas pelaksanaan ibadahnya juga lebih optimal, lebih akurat, ya, secara angka-angka, dan juga insya Allah bisa melaksanakan haji yang menghasilkan haji yang mabrur bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Saya kira itu saja. Pimpinan, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8, teman-teman Komisi 8. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama. Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, staf ahli dari Kementerian Kesehatan, yang saya hormati Kepala Badan BPKH dan seluruh jajarannya. Selamat Pak, sudah jadi doktor Bapak. Yang saya hormati dari Dirjen Perhubungan Pak ya, Udara. Yang saya hormati yang mewakili Direktur, ini Direktur Niaga Garuda Indonesia. Pertama dan terutama sekali Pak Menteri, saya memberikan apresiasi untuk Pak Menteri pidatonya 1 jam lebih. Mungkin baru pulang dari Lembah Tidar ini ya. Makanya wajah pada seger-seger semua nih. Jadi tentunya tadi sebahagian besar yang Pak Menteri sampaikan itu sama bahannya Pak Menteri dengan yang kita rapat pada September ya, enggak, September 2024. Jadi angka-angkanya semua sama. Memang sedikit saya lihat ada penambahan dari Pak Menteri. Misalnya salah satunya agar pemilihan tenda ya, ini halaman 20 haji dapat berjalan sesuai rencana. Tentunya mungkin diperlukan pendanaan yang lebih awal. Ya, tentunya kita sangat setuju sekali karena selama ini Pak Menteri Agama selalu kerjanya injury time. Ya, makanya kenapa pada yang lalu ya kita putuskan US dollarnya 15.600, tapi dibeli di akhir sampai 16.200. Itu terjadi pemborosan itu sampai 93 miliar itu enggak salah saya ya. Jadi saya kebetulan memang sering mainnya di keuangan Pak Menteri. Kemudian ini sedikit evaluasi untuk Garuda. Mohon maaf ini Pak Ade, 2023 saya angkat salut Pak sama Garuda, luar biasa tuh Pak ya, angkat salut. Tapi 2024 ya, direktur utamanya waktu itu bercerita begini Pak Ketua, masih ada berita apa medianya, kita gunakan 14 pesawat berbadan lebar, apa istilahnya, wide body apa itu ya. Kita pakai Boeing 77 IR 300, kita pakai Airbus 330-300. Mohon maaf nih Pak ya, mungkin itu ceritanya di Februari. Mungkin yang Bapak benar gunakan di kampung saya ya Pak, di Aceh Pak. Bapak gunakan B77-300, mungkin ya Pak ya. Tapi waktu sampai kampung kedua saya di Sumatera Utara Pak, kok pakainya 77-200 Pak. Ada lagi 747 Pak. Pak Ade, setahu saya 747 400 itu sekarang digunakan itu macam FedEx itu apa itu? Bukan ngangkut orang lagi Pak, ngangkut dokumen, kargo. Sudah dipensiunkan Garuda, ya kan? Kok tiba-tiba ada gitu Pak? Jadi ini ya kan 340, 300. Jadi saya lihat ini yang betul cuma A330, 300 yang di Solo aja Pak. Tapi tingkat apa namanya, tingkat delay-nya kenapa di sana tinggi sekali Pak? Jadi Bapak Garuda yang terhormat,
Ya, kalau memang kita harus melakukan pembayaran di awal, itu sebelah Bapak kan BPKH itu ya. Nah, jadi nggak ada alasan Pak, nggak ada alasan. Kita kan rapat ini kan terbuka kan dengan Komisi 8, memang harus dilaksanakan bayar depan ya. Bayar depan aja. Kenapa? Pertama, kita bisa menghemat devisa kita. Ya, kalau kita tentukan panja misalnya 15.600, tidak lari lagi ke 16.200, Pak. Begitu juga Bapak. Nggak ada uang, Pak. Nggak ada uang di depan. Keteter Bapak cari pesawat, Pak. Keteter, Pak. Saya nggak tahu apakah tahun 2025 ini juga waktu berangkat haji apa terjadi high season seperti tahun 2024 yang begitu sulit untuk mendapatkan pesawat berbadan lebar. Jadi kita rapat hari ini mudah-mudahan memberi ya Pak ya, sebuah yang baik, karena apapun ceritanya Pak Ade, saya secara pribadi cinta dengan Garuda Indonesia. Terima kasih pimpinan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ade nggak cinta juga? Garudanya saja, Pak Ade nggak? Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita perpanjang dulu. Tadi sudah sekali. Jam 17.30. Baik. Tapi dipersingkat. Khusus mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan. Yang saran nanti, pas pada saat panja kita bicara saran. Sekarang fokus dulu. Kami persilakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fikri Fakih, fraksi PKS, daerah pemilihan Jawa Tengah 9, nomor A469. Lagi mengingat-ingat karena nomornya berubah, Pak Ketua. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, dan beberapa lembaga dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, kemudian PT Garuda Indonesia, BPKH, BPH, apalagi ya yang tidak bisa sebut saya satu-satu. Garuda itu sudah karena saya kembali, jadi masih problematikanya masih sama, tetapi tentu karena ada rame-rame kemarin, untuk apa sebabnya ini? Ternyata di laporan pertanggungjawaban evaluasi penyelenggaraan laporan keuangan haji ini juga tidak disebut latar belakangnya juga. Seperti misalnya tadi disebut sudah ya. Jadi 241.000 jamaah yang terdiri 213.000 jamaah reguler, dan itu 27.680. Padahal pasal 64 Undang-Undang 8 2019 tentang haji dan umroh itu kuota haji khusus ditetapkan 8%. Artinya berarti ekuivalen dengan 19.280. Ini juga tidak ada penjelasan. Kemudian Pak Ketua, tentu ini kalau usul globalnya sih ini mesti perlu pendalaman lagi. Perlu pendalaman lagi, mungkin apa consignering, apa FGD atau apalah gitu namanya, atau sekarang namanya DKT ya, apa namanya, diskusi kelompok terpumpun gitu. Karena misalnya ini memang ini masukan juga, tetapi harus ada kajian dan laporan kenapanya gitu. Undang-Undang nomor 8 itu kan Menteri menyampaikan laporan evaluasi pertanggungjawaban Presiden paling lambat 60 hari setelah penyelenggaraan haji berakhir. Ini kan juga tanpa penjelasan juga. Kemudian Menteri menyampaikan usulan BPIH paling lama 30 hari setelah penyampaian laporan evaluasi
persetujuan DPR atas usulan BPIH paling lama 60 hari setelah Menteri menyampaikan usulan BPIH dan seterusnya. Ini memang masukan buat kita sih. Hanya kan perlu ada penyampaian dari laporan ini. Laporan ini tidak ada. Ini masukan buat kita sih, konsekuensi jika dokumen tersebut tidak diterima DPR dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini nampaknya Undang-Undang 8 perlu dicatat barangkali di tim tenaga ahli ya. Ini supaya itu harus ada ini. Konsekuensinya seperti apa? Undang-Undang 8 ini kan harus segera. Kemudian selanjutnya tentang efisiensi dana haji yang tadi disebut 601,3 miliar. Ini juga kan disepakati mau seperti apa untuk mendatang. Ini juga dari sini nggak ada amanah. Laporan pertanggungjawaban ini juga tidak mengungkap. Kalau bisa ini kan bisa memangkas BPIH per jamaah haji reguler, konon kalau dihitung 2,8 juta paling tidak ya mungkin tidak begitu berarti, tapi bagi masyarakat yang mau haji kan dari kampung itu sangat berarti juga. Kemudian selanjutnya ini kan usaha efisiensi secara masif itu sudah dilakukan dengan pemangkasan misalnya haji di Arab Saudi dari 40 hari dari 30 hari gitu ya. Ini kan opsi ini dibuka lebar juga dengan misalnya bandara di Saudi bisa dinegosiasi untuk dapat digunakan jemaah haji Indonesia seperti bandara Taif. Terbang internasional di sebelah timur kota Madinah. Ini di lobi secara berkelanjutan. Sekali lagi ini tidak bermaksud, karena ini tadi pesan Pak Ketua, jangan sampai ini jadi beban menteri yang baru. Ya betul, saya setuju juga. Tapi ini sunnah hasanahnya supaya ini juga diselesaikan. Kan ini timnya juga masih tetap kan. Artinya dirjen-dirjen juga masih tetap. Jangan sampai ini dibiarkan begitu saja tanpa ada evaluasi yang detail untuk kebaikan ke depan. Kemudian selanjutnya juga ini tadi sudah disampaikan, malah sudah detail on time performance dari Garuda ini kan kalau dibanding dengan Saudi Airlines itu keberangkatan rata-rata Garuda 78,5%, sementara Saudi 96,54%, misalnya begitu. Nah, ini terus selanjutnya terkait ekosistem ekonomi haji. Ada tiga potensi yang perlu dioptimalkan, misalnya daging dam, ekspor bumbu Nusantara dan sebagainya. Ini tadi sih disinggung sedikit-sedikit. Jika dirata-ratakan jamaah itu ada 600 Saudi Riyal, maka potensi nilai dam ini bisa terkumpul seluruh jamaah haji ekuivalen dengan 511 miliar. Ini sangat besar, dan jika memang ini ada kendala dengan Kementerian Pertanian Saudi misalnya, maka berarti Kementerian Pertanian RI harus dilibatkan. Ini kan kajiannya begitu, jadi nanti ini masukannya buat begitu. Jadi kalau misalnya ini tidak detail, nampaknya sekali lagi kalau secara umum sih nampaknya perlu ada konseling atau DKT atau apa. Terus BPKH ini juga rasio likuiditas wajib per hari ini 1,91 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji PIH. Angka ini di bawah standar likuiditas wajib senilai 2 kali. Padahal tahun 2027 nanti diproyeksikan ada haji 2 kali, di awal tahun dan di akhir tahun. Ini kan juga selanjutnya tadi Pak Ketua sudah nyinggung survei, saya kira saya sepakat juga ini berarti kok puas padahal banyak yang mengeluh. Ini jangan-jangan pada masanya ya, pada masa bahagia sehingga semua puas gitu atau apa gitu. Terakhir Pak Ketua, bahwa nampaknya ini badan sudah terbentuk tetapi payungnya memang belum ada. Saya kira ini sangat mendesak. Ini mungkin di luar ya mungkin, tapi saya kira terkait karena ini akan segera kita akan pasrahkan, diamanahkan, tidak hanya besiking berupa kepres apa perpres bahwa sudah ada badan penyelenggara haji saja,
Tapi juga tidak menyebut U-nya nggak ada. Padahal kalau dirjennya kan PHU ya, PHU. Nah ini apa implisit atau bagaimana? Kalau nomenklatur kan harus jelas. Nah ini nampaknya tapi kerja ada timeline ini. Sampai kapan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita lanjut dulu ke fraksi Partai Nasional Demokrat. Tak lama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota yang saya hormati, tamu undangan yang hadir. Selamat Pak Menteri. Semoga menjadi lebih baik kedepannya bermitra dengan kita dan penuh dengan transparansi. Tuh, jadi karena terakhir jadi semua diborong sama teman-teman sebenarnya. Intinya hampir senada. Kalau kita melihat dan juga mendengarkan apa tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ini juga banyak angka-angka yang kita belum jelas di situ. Contoh pada halaman 17, di sini ada saldo akhir 1T sekian. Kemudian di halaman 18 ada 601 miliar. Nah ini kan juga kita nggak tahu nih datangnya angka ini dari mana, rinciannya apa gitu kan. Terus saran juga mungkin stafnya Pak Menteri tolong dikoreksi dulu sebelum disampaikan Pak Menteri untuk dibacakan. Karena ini ada beberapa banyak yang berbeda. Saya nggak tahu mana yang benar dari slide ataukah narasinya. Jadi intinya dari Nasdem setuju untuk FGD sehingga membuka dan transparansi semuanya. Terima kasih. Para anggota sudah habis, tapi sebelum ke pimpinan saya bolak-balik dikirimi Kiai Maman Imanul Haq. Kalau enggak saya kasih nanti bahaya saya di luar. Jadi kami persilakan Pak, tapi yang lain jangan lagi ya, nanti molor. Persilakan Pak Kiai. Terima kasih Ketua dan pimpinan serta seluruh anggota Komisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pak Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Badan, dan seluruh yang telah mengemban amanat. Yang pertama, saya justru menggarisbawahi bagian akhir dari paparan Bapak tentang Kementerian Agama yang terus diprotoli gitu. Nah, ada dua hal Pak yang selalu saya lihat. Kemampuan manajemen Kementerian Agama itu tidak mau atau tidak mampu sehingga terus diprotoli. Itu pertanyaan yang sering diulang-ulang. Maka saya ingin menggarisbawahi pidato Presiden bahwa pejabat harus berani. Maka saya minta Pak Menteri dan apalagi sahabat saya, orang tua saya Pak Romo Syafi'i harus berani ganti staf Bapak di tingkatan eselon yang akan mengganggu Kementerian Agama. Saya minta itu Pak. Yang kedua, penyelenggaraan haji ini atau segregasi penyelenggaraan haji ini sesuai dengan rekom KPK. Yang pertama bahwa regulatornya ada di Kementerian Agama. Yang kedua, BPKH sebagai pengelola keuangan, tapi harus mandiri, tidak hanya sekedar jadi kasir yang diminta, tapi tidak diminta pertimbangan buat apa uang itu dipakai. Seperti itu. Jadi saya minta BPKH harus lebih mandiri. Dan yang ketiga baru operator, yaitu Badan Haji, Gus Irfan, sahabat saya Pak Bang Dalhil. Pertanyaannya adalah kita harus mempercepat revisi undang-undang, baik itu haji atau BPKH. Yang kedua juga sinkronisasi di PAN-RB, termasuk meyakinkan apakah Badan Haji ini pun termasuk umrohnya atau tidak. Itu perlu diperjelas. Yang ketiga, mohon Pak Menteri, dua titik penting itu adalah jangan sekali-kali tidak berkomunikasi dengan DPR, dengan Komisi 8. Komunikasinya harus lancar. Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi 8 hubungan dengan Menteri Agama. Kami dianggap tidak ada. Staf-staf khusus tiba-tiba berkuasa. Penunjukan petugas-petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional, tidak bekerja dan lain sebagainya.
Saya yakin Bapak sebagai imam besar Istiqlal, guru saya, dan saya sering berkomunikasi dengan Bapak, itu tidak akan terjadi lagi di periode ini. Romo, tolong Romo. Romo itu pernah sumpah di depan Ka'bah bahwa Kementerian Agama ini harus bersih dan lain sebagainya. Saya akan tagih dia ketika hari ini jadi pejabat. Yang kedua, jangan mengabaikan DPR. Kalau DPR itu kan hanya institusi, kita bisa ngobrol baik-baik, tidak perlu menghindar-hindar ketika ada pansus dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu takut, tidak akan ada apapun kecuali untuk perbaikan bangsa dan negara. Yang terakhir, saya ingin yang fatwa MUI itu dipercepat, Pak Menteri Agama. Dalam tahapan kita itu kan ada fikih yang kita boleh berbeda, tetapi ada fatwa, public opinion yang tidak juga mewajibkan kita bisa. Nah, justru kesempatan terakhir itu ada di al-hukumah, hakimnya. Jadi Kementerian Agama jangan juga menunda-nunda untuk fatwa MUI ini, karena masyarakat karena nggak paham tahapan itu, tahapan dari fikih ke fatwa, ke hakim. Hari ini Bapak hakimnya, dan masyarakat harus tunduk bahwa pengelolaan dana maslahat ini atau penggunaan dana jamaah haji yang belum berangkat untuk yang berangkat sekarang itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Seperti itu. Saya setuju soal fasilitasi tanajul dan lain sebagainya. Pada intinya kami memohon dari para pimpinan dan kita semua untuk akselerasi badan haji ini secepatnya, agar sekali lagi saya menggarisbawahi pelaksanaan haji di tahun ini betul-betul lebih baik dan tidak hanya sekedar memunculkan pelayanan terbaik di satu sisi, tetapi pengeluhan terbaik di sisi lain. Kita ingin pelayanan terbaik itu adalah hasil dari kerja keras Kementerian Agama dan juga dukungan dari DPR RI, terutama Komisi 8. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya dari meja pimpinan. Saya tidak tahu ini dari mana dimulai. Pak Wahid dulu. Oh, Pak Wahid penutup dulu katanya. Pak Singgi, silakan Pak Singgi. Pak Abi. Monggo. Atau kita tutup. Ya, silakan Pak Abidin. Siapa saya? Ayo silakan. Pak Ansori sudah siap. Ya, silakan Pak Ansori. Baik, saya sedikit aja atau satu aja gitu. Ansori Siregar 438 Sumut 3. Hormat saya kepada kita semuanya, biar cepat tanpa saya sebut satu persatu. Dulu ada masalah-masalah TKW di Arab Saudi, di Timur Tengah khususnya lah gitu ya. Penanganan itu amburadul. Banyak yang disetrika, banyak yang disiksa, banyak yang diapa, sehingga penanganan tenaga kerja itu amburadul. Akhirnya dibuatlah BNP2 TKI, yang selanjutnya BP2MI, dibuat badan. Alhamdulillah penanganannya lebih bagus, lebih baik. Dulu ada bencana di mana-mana. Penanganan bencana yang dipegang oleh Wakil Wapres pada waktu itu bermasalah semuanya. Bencana Sinjai, bencana Bahorok, bencana uang dikorupsi di mana-mana. Dibuatlah satu badan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian hukum kita bermasalah dulu, hukum. Mau nih Pak Menteri lihat saya, Pak Romo juga lihat saya gitu, biar jelas juga yang lain-lain gitu. Saya serius ini. Jadi hukum kita bermasalah, polisi bobrok, hakim bobrok, jaksa bobrok. Karena bobrok tiga-tiganya ini dibuat KPK. Akhirnya hukum lumayan gitu, walaupun belum seperti yang kita inginkan. Jadi bapak-bapak, selama ini ada pansus kemarin untuk haji, penanganannya nggak usahlah kita ini gitu, bobrok ya penanganannya. Ya, ada kita dengarkan nggak punya bis, menunggu berjam-jam berhari-hari, Garudanya dan lain-lainnya. Diputuskan oleh Panja harga makanan
tapi disesuaikan di lapangan lain dia ada pemain-pemain semuanya gitu. Banyak lagi yang lain-lainnya gitu. Jadi menteri, saya mohon di sini ya, Bapak Prabowo sudah membuat satu badan. Tujuan badan ini adalah untuk memperbaiki kebobrokan tadi itu gitu. Jangan ulangi lagi kebobrokan itu gitu. Maka kalau saya ingin nanti mohon dilibatkan kita semua ini, buatlah Bapak selama beberapa bulan ini, mungkin untuk transisi nggak apa-apa seperti yang Bapak bilang, saya setuju, tapi tolong dibuat nanti, buat apa namanya, apa semacam FGD dan semacam apa, kita kupas habis haji ini, kita kupas habis, panggil Dubes Saurinya kalau perlu, panggil menterinya kalau perlu gitu. Jangan sampai haji kita ini dipermainkan gitu. Udah susah-susah mereka petani-petani itu dan lain-lain yang miskin-miskin itu gitu. Ya, mudah-mudahan saya berdoa ya, Bang Romo teman akrab saya, ya kita usahakan ini berubah ini. Ya berubah, jangan lagi apa namanya ada PR-PR lain. Apalagi saya dengar tadi kemarin ketemu dengan Pak Menteri 10 mata atau 20 mata kemarin, istilahnya udah ada Bapak Prabowo juga dari badan penyelenggara haji udah bilang apa namanya ada mau buat kampung haji, Haji Village, sudah ada tanahnya 100 hektar dan dari pemerintah sana sudah ini semuanya. Ini nanti kita kupas sama-sama. Mudah-mudahan haji ke depan bisa kita nggak ada lagi permasalahan seperti yang diinginkan oleh Kiai Maman tadi gitu. Itu saja pimpinan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Abidin Fikri, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang kami hormati Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Kepala Badan Haji, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Perhubungan, Dirut Garuda, dari Kementerian Kesehatan. Kalau dengan Pak Sundoyo sudah hampir berapa tahun kita di Komisi 9 ya. Yang disampaikan Pak Ansori itulah yang menjadi perhatian kami, dan khusus kepada Kementerian Agama. Dirjen-dirjennya kan tadi disebutkan, dirjen eselon 1-nya, sekjennya, tentu juga mengalami masa kepemimpinan yang lalu. Nah, tidak dipungkiri ada hal yang quote and quote terjadi, sudah diputuskan oleh Komisi 8 dan institusi DPR, sudah dibawa ke Pansus. Itu fakta. Jadi Komisi 8 kemudian dipansuskan, itu menjadi keputusan institusi DPR bahwa ada masalah dalam penyelenggaraan haji kita. Nah, itulah yang mestinya menjadi bahan introspeksi kita semua. Saya tidak akan mengupas semua rekomendasi dari Pansus, itu kita sudah mahfum lah, tapi niat kita akan ada perbaikan. Nah, di Kementerian Agama Pak Menteri juga harus mulai sekarang memikirkan transisi itu, transisi kepada badan haji. Nah, walaupun masa transisi tetap melakukan fungsi-fungsinya, tapi harus segera itu, sambil bersamaan paralel dengan itu kita merevisi undang-undang haji. Jadi undang-undang haji ini juga penting karena harus berlandaskan hukum. Walaupun ada diskresi dari Pak Menteri, tapi tetap harus secepatnya, apalagi di Balik itu menjadi bisa dimasukkan kepada kumulatif terbuka. Jadi harus dipercepat itu. Dan kalau katakanlah itikat kita untuk melakukan perbaikan tidak ada lagi ego sektoral, saya kira dengan pertemuan di retreat di Magelang itu hal-hal yang
komunikasi ya, antar menteri segala macam bisa diselesaikan. Karena saya dapat kabar juga di sana jadi semakin kompak, semakin enak, nggak ada ini. Jadi Pak Presiden juga idenya cukup brilian untuk melakukan retreat itu agar agar di antara menteri semua itu bisa kompak dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis, kebijakan-kebijakan bisa diselesaikan. Jadi Pak Menteri Agama, Wakil Menteri, Kepala Badan itu sudah bersama-sama di situ. Paling tidak pada informal mungkin dibicarakan juga soal ini. Nah, ini ujian kita, ujian pemerintahan Pak Prabowo. Karena haji pasti akan menjadi perhatian bagi umat Islam dan bagi rakyat Indonesia. Ini starting point kita untuk menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 lebih baik dari yang kemarin. Nah, itu tergantung dari kita semua, Komisi 8, Kementerian Agama, Kepala Badan, BPKH, Dirjen Perhubungan, Kementerian Kesehatan, itulah. Nah, ini kami juga dipesankan oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, itu untuk mensukseskan ini. Saya sebagai pimpinan di sini bersama dengan teman-teman, spiritnya sudah sama. Jadi untuk urusan umat berkaitan dengan penyelenggaraan haji ini kita sungguh-sungguh. Jadi kalau Pak Ansori biasanya kalau di 9, Pak Menteri pandang mata saya, tadi belum keluar itu. Ya, menunjukkan keseriusan dari kita. Ya, jadi kalau kita ngomong pandang mata saya itu. Pak Ansori begitu kalau ininya. Oh, kalau di sini baca istighfar gitu. Jadi itu Pak Menteri, Pak Wakil Menteri ya, kita sama-sama ini merupakan langkah baik buat kita ke depan. Ya, nanti hal-hal usul dari Pak Kiai Maman kita perlu mendiskusikan secara intens bagaimana transisi ini, sambil paralel dengan itu siklus haji kan sudah berjalan ini. Betul ya? Siklus haji sudah berjalan, ya kita sambil melakukan komunikasi ya, dengan stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji ini. Jangan sampai kita asik sendiri tapi di sana juga perlu kepastian gitu kan. Hal-hal yang harus diputuskan dapat kita bicarakan secepatnya dan sebaik mungkin, dan tidak ada lagi urusannya ini urusan ego. Wah, ini dari Komisi 8. Nah, itu dah kita ini komisi yang memang menangani sama-sama agar kita keberhasilan sama-sama. Bukan hanya keberhasilan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Dirjen Perhubungan atau badan, tapi keberhasilan sama-sama dari kemitraan kita di Komisi 8 ini. Saya kira itu pimpinan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Singgi masih? Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Jadi mungkin saya rasa hari ini kan kita menerima laporan dari Bapak Menteri tentang evaluasi haji 2024. Saya rasa sebaiknya Pak Ketua ini mungkin ada rapat lagi, karena saya rasa pelaporan hari ini kan tidak sesuai dengan realnya Pak. Kenyataannya banyak kekurangan-kekurangan yang memang laporannya harus baik-baik semua ini Pak. Jadi saya rasa mungkin sekali lagi ada rapat atau bagaimana nanti, atau FGD atau bagaimana supaya ada perbaikan dari laporan ini sehingga nanti ke depan untuk evaluasi perbaikan haji lagi. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini Pamungkas nih, silakan Pak Wahid. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sekaligus kami ucapkan selamat atas penugasan ya Pak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Badan Pelaksana Haji dan juga Wakil Badan Pelaksana Haji. Ini tugas yang baru ya. Yang kami hormati juga mitra dari BPKH, ada juga dari Garuda, dari Kesehatan ya. Pak Dirjen
ya, PHU. Tadi sudah disampaikan teman-teman, terutama perlu dicatat tadi yang disampaikan oleh Bu Seli. Ya, Bu Seli itu tadi agak rinci tadi, dan itu beberapa yang saya catatan, tidak perlu saya ulangi. Yang kedua, Kiai Maman, ini karena beliau-beliau orang lama dan tahu persoalan masalah haji, dan kebetulan kemarin itu ikut di pansus, jadi kita bisa membuka ya terkait dengan persoalan masalah haji. Pak Menteri, memang Komisi 8 itu sudah menghendaki adanya Kementerian Haji atau badan. Karena terus terang, kalau kita mau menuntaskan persoalan masalah haji, tidak bisa ini, mohon maaf ini, bersama di Kementerian Agama. Selain itu tadi sampaikan teman-teman adalah regulator dan eksekutor. Karena terus terang ini masalah haji ini sangat kompleks sekali. Kasus 2023 yang terjadi kasus di Arafah dan Musdalifah, itu sebenarnya kami di Komisi 8 itu menghendaki adanya kita langsung rapat evaluasi masalah haji. Tapi karena waktunya dari Kementerian Agama dan jadwalnya begitu ketat, sampai kita menjelang haji baru kita rapatkan bahasan untuk evaluasi 2023 pun tidak terlaksana, sehingga kita akhirnya berbicara kaitannya dengan persiapan haji 2024. Itu pun panja dibuat, kami selaku ketua panja hanya mempunyai waktu 1 bulan, rapat dari pagi sampai malam, membahas masalah panja, dan panja sendiri itu kami akui tidak menghasilkan satu hasil panja yang komprehensif. Karena masih banyak celah-celah yang tidak bisa tersisirkan, tidak bisa kita sisir. Karena waktu itu kami harus menghadapi pileg, jadi waktunya habis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perhatian Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, untuk haji terlaksana supaya lebih baik, beliau memutuskan membentuk Badan Haji, Badan Pelaksanaan Haji, yang dipimpin oleh beliau Gus Irfan dan sahabat saya Pak Dahlil. Ya, ini beliau berdua adalah kepercayaan daripada Pak Presiden. Oleh karena itu, saya tidak akan mengulas tadi disampaikan oleh teman-teman, oleh Bu Seli, Pak Maman, ada juga dari ini Pak Ahmad ya. Kami berkeinginan untuk menuntaskan persoalan masalah haji itu lebih tuntas, biar cepat ya. Segera kami bentuk namanya Panja Haji. Kami sudah sepakat dengan para pimpinan bahwa karena kalau kita harus mengikuti siklus yang dilaksanakan oleh, yang diputuskan oleh Kementerian Haji Arab Saudi, jadi kami harus ini, Komisi 8 ini harus rapat lebih mengutamakan persoalan masalah persiapan haji 2025. Karena terus terang Pak Menteri, agak lama sedikit ini, saya lihat dan sudah kami jalankan selama 5 tahun di Komisi 8, dan saya cross check dengan teman-teman Komisi 8 yang sudah 2 periode. Setelah kami dalami yang namanya pansus angket haji kemarin, itu teman-teman Komisi 8 meskipun sudah 2 periode atau 10 tahun, kami sudah 5 tahun, banyak hal-hal yang di lapangan tidak
pernah kita ketahui. Contoh ini yang gampang saja, bahwa kita selalu melaksanakan namanya panja haji itu 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Ternyata siklus yang dilakukan tahapan oleh Kementerian Arab Saudi itu sudah jalan. Sehingga kami ini membahas panja pagi, siang, malam itu berbusa-busa. Ternyata ini mohon maaf, Kementerian Agama sudah melaksanakan kontrak-kontrak di sana. Contoh ini 2 pelaksanaan haji 2025 yang akan datang. Ini Kementerian Haji Arab Saudi sudah melakukan pendaftaran, bahkan ini berakhir tanggal mulai pendaftaran tanggal 23 Oktober kemarin. Harus melakukan pendaftaran kaitannya dengan kontrak-kontrak. Kami sudah bicara dengan Pak Dirjen PAU, jangan lakukan, karena di Indonesia ini belum terbentuk kabinetnya, belum ada keputusan dari Presiden. Kalau kalian lakukan kontrak, saya akan obrak-abrik itu semua. Juga Pak Menteri, haji dilaksanakan kalau nggak salah bulan Juni akan datang. 23 ini lakukan kontrak, 20 tanggal 11 kalau nggak salah Januari kita harus melakukan kontrak di sana, sekaligus ada namanya biokontes, yang namanya hotel, catering, Armusna. Siapa yang jadi pelaksana di Armusna nanti? Apakah itu Masyarik atau yang lain? Ya. Kejadian tahun 2023 yang diajak kerjasama oleh Kementerian Agama adalah Masyarik. 2023 masalah besar, jamaah haji kita kelaparan di Musdalifah. Tapi 2024 kemarin masih dipakai Masyarik. Padahal mereka one prestasi. Apa ini, dibalik apa ini? Kok harus kerjasama dengan Masyarik? Kalau saya tanya teman-teman Kementerian Agama, ini adalah dulu ada Syarikah, muasasah, orang yang kenal Indonesia. Padahal mohon maaf ini, Syarikah itu satu lembaga yang dibuat oleh Kementerian Agama Arab Saudi, itu sudah merupakan swasta. Baik, di situ Pak, ada Pak, perpanjang dulu, jangan melanggar waktu. Siap. Tambah 20 menit. Padahal Pak Menteri, ada di situ adalah syarikat-syarikat yang bagus-bagus. Mereka yang punya nama besar. Dan mereka juga orang-orang perusahaan hebat-hebat. Contoh, Ar-Rajih, Sulaiman Ar-Rajih itu mereka orang yang dermawan, sudah hebat. Bapak bisa bukalah perusahaan Ar-Rajih itu apa. Dari mereka punya yang namanya pelayanan haji, punya perbankan di Arab Saudi, punya perhotelan. Kenapa kita tidak pakai ini? Ada Flynas, mereka yang punya pesawat. Ada Duyuful Bed. Kenapa mereka tidak pakai ini? Ada apa semua ini? Ini harus kita buka ini, tabir ini. Jadi kami tidak mau, ya. Nanti seperti pelaksana-pelaksana kami dapat laporan Pak Menteri kemarin, ya, bahwa haji di Indonesia, haji Indonesia itu tidak semua melaksanakan arba'in. 60% melaksanakan nafar awal. Saya tanya BPKH, kalau oleh BPKH kamu bayar biaya ke Masyarik berapa? 100%. Tapi saya ketemu ada salah satu direktur mengatakan dibayar 60%. Berapa ratus miliar? Dan ini saya tanya sudah masuk di efisiensi melalui pemeriksaan dari BPK. Apakah BPK ini malaikat? Ya. Hanya efisiensi 200 miliar, tadi saya hitung ratusan miliar. Coba ini. Termasuk yang namanya
ini mereka tanazul. Tanazul itu dia melakukan pribadi. Mereka tidak punya, tidak dikasih makan, tidak hotelnya, pulangnya tidak dikasih fasilitas mobil. Makanya ini harus kita perbaiki. Mereka melakukan tanazul mandiri, mereka harus punya hak untuk dapat makan. Ini Pak Menteri, banyak hal yang kami sampaikan Bapak. Oleh karena itu, secepatnya kami berharap Menteri Agama untuk merestrukturisasi di dalam internal Kementerian Agama. Monggo terserah, restrukturisasi Pak Menteri yang anggap ini orangnya baik, punya kredibilitas, monggo. Itu hak Bapak, saya tidak akan mencampuri. Ya, ini penting Pak. Ini pesan Pak Prabowo. Jangan ada uang sepeser pun uang itu digunakan untuk pribadi, untuk rakyat, untuk jamaah. Jadi ini penting Pak. Jadi kami berharap ini terus terang ya, kami ini akan bersama-sama pimpinan sudah sepakat. Kami ke Arab Saudi Pak. Sebab pimpinan dalam waktu dekat ke Arab Saudi ya, menemuin beliau-beliau yang dalam arti bukan kami adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan untuk pelaksanaan haji ke depan. Saya berharap nanti meskipun ini masih ditangani oleh Kementerian Agama, kasih kesempatan oleh Badan Haji, ya, mereka biar sambil belajar untuk melaksanakan haji tahun 2025 yang akan datang. Dan kami berharap juga ini segera kontrak-kontrak yang kemarin dilakukan. Saya mendapatkan masukan Pak, ada kontrak yang dilaksanakan oleh satu travel tahun 2023 sampai sekarang pembayaran belum lunas. Mohon ini Kementerian Agama, mohon Pak Fadlul sampaikan. Ini belum lunas, padahal laporan 2023 sudah selesai. Di mana itu uangnya? Itu. Ya. Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota. Jangan sampai terulang lagi. Kemarin kenapa kami harus melakukan pansus dan angket? Dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra. Tidak ada yang namanya komunikasi yang baik. Kami dianggap ini Komisi 8 ini anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden Pak Jokowi, udah kita mau ramein sekalian. Dari mulai menjadi menteri kami sudah tidak dianggap, sampai masalah haji kami juga tidak dianggap. Bayangkan kami ini memimpin panja, kuota haji diputuskan 241.000, kami sudah tanyakan apakah ini tambahan dipakai untuk reguler atau bagaimana Pak Menteri? Tidak, pakai untuk semuanya untuk reguler, tidak ada khusus. Terbaru 241.000 kita potong 8%, ya, untuk haji khusus. Tapi ternyata keputusan panja kami tidak dianggap. Keputusan daripada panja ke raker sampai keputusan presiden, ya, keputusan harga biaya haji 93 juta itu keputusan sampai ke tingkat presiden tidak dipakai. Sehingga kami di sini akan mengevaluasi keuangan. Karena terus terang pembayaran daripada BPKH kepada haji, pada pelaksanaan haji ini melanggar ya Undang-Undang BPKH nomor 34 2014 terkait dengan pengeluaran keuangan haji sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan pasal 4 huruf B. Ini tidak sesuai. Kami melaksanakan FGD, ternyata ini dilanggar. Ini juga kami akan melihat laporan keuangan ini belum selesai, oleh karena itu belum tuntas. Kami berharap Pak Menteri izinkan kami akan nanti mengupas tuntas di dalam namanya FGD. Ya, meskipun Pak Prabowo mengatakan jangan sering-sering melaksanakan FGD, tapi ini demi untuk perbaikan kita bersama untuk mengupas tuntas
agar persoalan masalah haji tahun 2024 kemarin bisa tuntas, dan Pak Menteri akan melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Agama sudah bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apalagi yang mau saya sampaikan, sudah dibabat Pak Wahid semua ini. Baik, terima kasih. Kita cukupkan ya. Kira-kira intinya begini Pak Menteri. Komisi 8 tidak mau keputusan ini menyetujui karena memang dasarnya bukan seperti ini. Tapi kita nggak mungkin lagi surut karena sudah diambil kebijakan oleh Menteri. Saya terserah saja, buatlah laporan pertanggungjawaban keuangan haji ini, mau manapun dasarnya. Mau keputusan Menteri yang sudah diambil itu dipaparkan. Kami basisnya keputusan Menteri 1, 2, 3. Kalau itu batasnya pun, tadi pertanyaan para teman-teman, masih ada yang perlu dikoreksi. Umpamanya, pesawat biaya penerbangan diputuskan 33 juta menjadi 35, kira-kira begitu. Jadi buat saja basisnya, mau pakai putusan panja atau kepres, atau keputusan pemerintah, putusan menteri. Nanti kita akan buatkan klausul bahwa keputusan ini diambil oleh pemerintah, pertanggungjawabannya yang akan diambil para pihak diserahkan untuk dilakukan pertanggungjawaban. Tapi kita butuh ada kesimpulan bahwa haji sudah selesai. Sebagai ketua panja Pak Wahid harus ada selesai, jangan tidak selesai. Jadi harus diketok Pak. Tapi yang kita ketok ini bukan tanggung jawab Komisi 8 karena pemerintah mengambil kebijakan. Bukan pula tanggung jawab menteri yang ada, tapi ini institusi yang harus kita ambil keputusan. Saya kira itu nanti. Maka kita cari waktu yang lain, Pak Menteri membuat laporan, mengambil keputusan saja berbasis apa. Bagi kami, basis keputusan Menteri Agama, oke? Keputusan panja, alhamdulillah, tapi nggak akan ketemu Pak. Karena antara 241 menjadi dibagi dua, nggak akan ketemu. Ya sudah, kita ikut pemerintah saja. Tapi itu pertanggungjawabannya akan dinyatakan, bukan tanggung jawab Komisi 8, tidak ikut Komisi 8. Tentang efisiensi, nanti akan kita temukan berdasarkan basis keputusan itu 1, 2, 3 berapa. Di sini ada 1,1 atau 601. Kan nggak jelas ini, 1 triliun 100 atau 601. Nah, kita kasih waktu, dalam waktu singkat, kata Pak Wahid, tidak boleh menunda-nunda karena ini penting. Karena kita mau membentuk panja, setelah kita putuskan baru bentuk panja. Sambil simultan nanti membahas payung hukum antara Menteri Agama dengan Badan Haji. Pak Kepala Badan, inilah, kalaupun Bapak hanya mendengarkan, tapi inilah situasinya. Berbagai ada saran seperti apa haji ke depan, tentu itu tidak mudah bagi kita. Umpamanya tadi disebutkan laporan bahwa petugas nanti akan membayar masair juga di Armuzna. Tapi kan kalau kita mampu meyakinkan pemerintah Saudi, ya petugas jangan bayar dong, kita udah bantu pemerintahnya. Kita datangkan SDM-nya, mereka membantu, tidak tidur, memapah jamaah, masa kita suruh bayar lagi? Wah, itu kejam sekali. Saya yakin tidak sampai seperti itulah pihak Saudi. Tinggal yang ngomongnya aja siapa? Perbaikan laporan keuangan. Ya, nanti kalau nggak bisa Pak Dhanil Anjar, Pak Romo lah kita kirim, meyakinkan itu. Nanti kita sebutkan ada hajinya ini, gitu kan. Karena itu kita tayangkan saja kesimpulan. Nggak perlu dijawab Pak Menteri, karena nanti berbelit-belit. Pertanyaannya pasti panjang kalau kita buatkan. Jadi nanti dirapikan saja pelaporannya, fokus ke keuangan. Keuangan itu dipilih saja Pak.
Karena kalau dibuka lagi nanti ya pemerintah tidak menghargai DPR. Kalimatnya Pak Abidin, Pak Kemaman, sudah ada panja tidak dianggap, ada Kepres tidak dianggap, ada Pansus tidak dianggap juga. Sampai sekarang pelaporan dianggap juga, gitu. Kalau kita perpanjang, mari kita baca. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana, Pengelola Keuangan Haji BPKH, Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 Senin 28 Oktober 2024. Dari judul mungkin Badan Penyelenggara Haji belum bisa masuk ya, karena belum diputuskan di paripurna masuk menjadi mitra Komisi 8. Kami kemarin sudah bertemu dengan pimpinan DPR supaya segera membamuskan dan diputuskan di paripurna masuk di dalam mitra kerja Komisi 8. Jadi ini pendengar dulu, pendengar saja dulu Kepala Badan Penyelenggara Haji. Baik, selanjutnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk memperbaiki penyampaian evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggara ibadah haji dengan menyelaraskan pada kesepakatan panja BPIH dan Kepres nomor 6 tahun 2024. Kalau ini kesimpulannya nggak akan ketemu, ya sudah terserah menteri saja basisnya apa. Kalau ke panja lagi nanti nggak akan ketemu karena kita akan bertahan. Kalau bisa itu keputusan ini kita dulu, terakhir baru mereka. Kita di komisi dulu. Ya, izin pimpinan. Kesimpulan rapat kita sepakati untuk DPR dulu. Kalau kita sudah sepakat, kita serahkan ke pemerintah. Jadi kita dulu sepakat, ini enggak kesimpulannya. Oke, silakan Ya, kalau gitu. Lanjut. Poin 2. Komisi 8 DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi pada rapat kerja selanjutnya. 3. Komisi 8 DPR RI dan pemerintah menyepakati untuk segera melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan haji dan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan transformasi kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji. 4. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, BPKH, dan PT Garuda Indonesia untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI antara lain menyampaikan data pendukung khususnya terkait sisa atau efisiensi penggunaan dana BPIH yang tercantum dalam laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji. B. Memastikan tidak terdapat double anggaran pada BPIH seperti anggaran PISA. Melakukan restrukturisasi dan pengembangan keterampilan SDM di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan ibadah haji. Masih ada nggak? Pimpinan. Cukup. Kami persilakan para anggota. Oke. Poin-poin yang menjadi kesimpulan kita ini sudah bisa disepakati atau masih ada koreksi? Koreksi Silakan. pimpinan. Siapa? Bu Seli, Bu Pimpinan. Tadi ada suara laki-laki. Kok jadi merdu gitu ya? Silakan Bu Seli. Ya, ini kaitan poin 2. Komisi 8 DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji. Hanya laporan keuangan ibadah haji saja atau dengan laporan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji? Karena kita bahasnya kan 2. Hari ini mengenai evaluasi haji dengan laporan keuangan haji. Berarti ada 2 harusnya pimpinan. Jadi hari ini kan kita sedang membahas tentang evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.
Kembali ke satu dulu. Poin satu. Iya. Ini poinnya meminta Menteri Agama memperbaiki penyampaian evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Panja, BPIH dan Kepres. Ya berarti poin 2-nya. Bukan, ini dulu disepakati. Sepakat enggak? Poin 1 dulu. Ya. Kalau poin 1 udah setuju pimpinan, pas. Enggak. Yang lain. Nah poin 2-nya tinggal ditambahkan sama dengan poin 1. Satu dulu. Poin 1. Bu Seli setuju. Lainnya setuju? Saya tidak setuju. Komisi 9 DPR ini bukan meminta, mendesak. Bukan 9. 8. Maaf, Komisi 8, sorry. Jangan meminta, mendesak. Kalau yang lain. Mendesak, bukan mendesak ya. Saya cara berpikirnya begini. Kalau kita meminta menyelaraskan cara pelaporan pertanggungjawabannya berdasarkan Panja dan Kepres, pasti tidak bisa. Karena mereka sudah mengambil kebijakan. Merubah kuota 20.000, 10.000 menjadi reguler, 10.000 haji khusus. Kita minta kesepakatan Panja, tidak mungkin. Kalau begitu menurut saya penyampaian evaluasi ini ya berbasiskan keputusan yang diambil begitu saja. Mau yang Panja, mau yang diputuskan menteri, silakan. Kalau kita paksa seperti ini, kita nggak akan mendapatkan kesimpulan. Percayalah. Karena pemerintah sudah memutuskan membagi itu, kita minta ke hasil Panja, itu tidak mungkin. Gimana? Ketua sebelah kanan. Ya. Itu kalau misalnya Komisi 8 mendesak atau tadi meminta Menteri Agama untuk memperbaiki penyampaian evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan haji, itu tadi yang sampai bawahnya jangan pakai dan atau gitu loh nanti. Jadi kalau misalnya itu evaluasi sama aja dengan inti dari hari ini, bahwa evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji. Jadi komplit dengan tema hari ini. Terima kasih. Ini poin kembali. Yang dilaporkan hari ini kan basisnya tidak jelas. Apakah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau ini kan ada gabung-gabungan ini. Supaya tidak dicampur-campur, ya sudah. Yang mana landasannya pemerintah ini, yang mana? Keputusan pemerintah, silakan. Keputusan pemerintah. Tapi laporan keuangannya disebutkan bahwa kami membuat laporan berdasarkan itu. Berarti kita tidak lagi berbicara mengenai Panja, nggak bicara lagi mengenai Kepres. Tentang itu, kalau itu dianggap salah, itu tindak lanjutnya sebagaimana keputusan Pansus diserahkan ke tindak lanjut. Kalau itu dianggap hukum, ya ke APH. Kalau itu dianggap sudah baik, ya sudah. Gitu, Pak Wahid. Ketua, itu kan gini, karena kementerian sekarang ini kan tidak yang melakukan, ya kan? Ini kan kalau itu kita bebankan pada pemerintahan sekarang atau menteri sekarang, itu juga nggak adil kan, karena ini tidak melakukan. Enggak gitu Pak Wahid. Mohon maaf. Jadi kalau kementerian itu menteri boleh berganti, tetapi kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan yang kontinu. Karena makanya dipertanyakan oleh Pak Ketua Pak Mauran tadi bahwa Pak Menteri mendapatkan laporan yang tidak utuh. Satu tuh, itu betul tuh. Nah yang kedua yang kita minta dari poin ini adalah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 titik aja Ketua, supaya kita tidak terjebak pada itu. Betul. Sehingga apa yang menjadi kekurangan itulah yang penting. Jadi tidak perlu berbasis apa. Nah itu yang poin pertama yang dibawa oleh Pak Ketua Pak Marunda Sawang tadi itu, bahwa
apa yang dibacakan hari ini oleh Kementerian Agama itu tidak utuh karena keberatan-keberatan kami itulah sebenarnya yang tadi sudah disampaikan. Jadi cukup sampai penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah dan 2004 titik aja dulu. Itu udah menarik. Jadi Coba mau berbasis apapun terserah mereka. Besok kita evaluasi, tapi yang utuh. Jangan coel-coel. Apa ya? Oke, bisa disetujui ya? Ditanyakan pimpinan, ditanyakan kepada ini pemerintah. Sebentar, Gimana? Pak. Belum, ini masih Apa anggota dulu semua sudah selesai sampai habis baru kita lempar ke pemerintah. Jadi saya usul agar katakanlah ada yang bisa menjadikan patokan, paling tidak di kesimpulan itu menjadi tidak lepas dari dinamika yang berkembang pada saat tahun lalu. Jadi ini sebagai catatan Pak Menteri, walaupun kesimpulannya itu laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, tapi tetap harus mempertimbangkan dinamika yang berkembang saat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Karena faktanya kan sudah terjadi, ada pansus, ada panja dan lain sebagainya. Nah ini urutan dari laporan tersebut itu loh. Jangan sampai nanti laporannya tidak sesuai juga, tidak sesuai dengan Kepres, tidak sesuai dengan pansus gitu kan. Pak Bidin Fikri benar, tapi itu nanti kita cantumkan di kesimpulan pengambilan keputusan. Iya. Ada poinnya kita buat itu. Saya kira itu Pak Menteri ininya. Terima kasih. Ya. Lanjut poin 2, bisa disetujui? Bentar, izin Pak. Komisi 9 DPR akan melakukan pembahasan. Sorry. Komisi 9 DPR RI akan melakukan Komisi 8 kok 9. Kayaknya mau pindah lagi nih. Ini besok dipindah Bu Seli nanti ini. Iya, Bu Seli udah nunggu kayaknya sih. Komisi 8 DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan melalui ibadah haji. Pertanyaan kita, Komisi 8 kan kita tuh. Kan bisa diputuskan di rapat internal tuh, nggak perlu rapat dengan menteri. Pertanyaannya tuh mengenai pembahasan itu dengan Kementerian Agama atau enggak? Iya. Loh makanya kali ini kan usianya sendiri nih. Nomor 2 itu Komisi 8 DPR akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan. Coba kalimatnya. Kan buat kita aja tuh kan? Bukan, kalau sudah rapat kerja itu bersama Menteri Agama. Nah, sebutkan rapat kerja dan kementerian mana? Agama, sosial. Nah, gitu. Oke, poin ketiga, lanjut. Poin Pimpinan yang tadi pertanyaan saya di poin 2 itu hanya laporan keuangan saja apa dengan evaluasi juga? Iya, kan Ketua, evaluasinya karena kita belum satu ya. selesai. Evaluasi sama dengan yang di atas Sama tadi. dengan yang di atas, betul. Di poin 1 tadi evaluasi dan Sama. keuangan. Sudah? Poin ketiga. Ini saran poin ketiga, tidak ada yang krusial. Kita sudah lakukan ini, tapi tidak apa-apa masuk. Poin 4. Ini juga saran. Bentar Ketua. Kalau poin 4 itu kan kita dengan meminta Kementerian Agama, Kesehatan, Perhubungan, BPKH, dan atau. Kalau kita melihat dari 1 dan 2 tadi poin, itu bukan dan atau, tapi dan. Makasih. Ya. Oke. Izin pimpinan. Lanjut. Komisi 8 DPR RI mendesak. Jangan. Iya dong, kita meminta. Romo senyum Pak Romo. Antara lain, ya ini semua coba
Ini kan saran nih, yang didesak ini, pendukung, sisa atau efisiensi, tidak terdapat double anggaran, melakukan restrukturisasi pengembangan keterampilan SDM. Masuk ya? Ya. Oke. Izin Habis pimpinan. kami, Yang double itu apakah hanya soal visa? enggak double anggaran semua. Tuh. Double anggaran pada BPIH. Ya, jadi begitu aja, memastikan tidak ada double anggaran pada, ya, nggak disebutkan sepertinya. Bisa jadi ada temuan lain nanti ternyata yang visanya nggak double, tapi yang lain double gitu kan. Oke, cukup. Pimpinan, yang terakhir ini kalau bisa, itu ABC ya? Ya. Masih ada D. Kalau bisa D-nya itu memperhatikan keputusan-keputusan pansus haji sebelumnya. Oke, cukup ya. Yang D, jadi yang D ini bisa di sini, bisa juga di nomor 1. Nah, cukup di sini dengan saja. memperhatikan gitu. Tetapi terserah. Nah. Cukup ya. Izin pimpinan. Yang poin 1 kan kita mendesak Menteri untuk memperbaiki. Nah, saya usul di poin terakhir itu kapan itu paling lambat diterima oleh Komisi 8. Mengenai jadwal itu kan nggak bisa kita pastikan. Jadi nanti ketersediaan waktu kita di Komisi 8, ketersediaan waktu Menteri secepatnya ini. Ya nggak apa-apa, dikasih batas waktu aja 1 minggu, 10 hari atau nggak apa-apa. Kita di DPR-nya yang kita gitu kan. Misalkan perbaikan, penyampaian evaluasi lapor pertanggungjawaban diterima Komisi 8 tanggal berapa. Kita sepakat aja di DPR dulu berapa. Mau 10 hari, mau apanya ini? Memperbaiki itu loh. Maksudnya perbaikan itu disambung dengan poin 2, nanti kita raker. Di raker itu langsung ya? Raker lagi seperti ini, kita nanti bersepakat, kita putuskan. Jadi sebagaimana biasa sebelum raker bahan dikirim. Nah, rakernya itu apakah perlu kita buat minggu ini atau kalau saya kira tidak sedetail itu di dalam keputusan. Pak Ketua, itu konsinyeringnya kapan tuh? Ada di mana? Di poin mana ini? Atau sebelum raker atau FGD-nya? Kalau FGD itu sebelum raker. Sebelum raker. Tapi nggak perlu dituangkan di sini. Nggak perlu saya kira dituangkan. Nanti kita carilah. Cukup ya dari kita ya. Oke, persilakan pemerintah, Pak Menteri. Silakan. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sudah maghrib nih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami semua di sini, terutama saya pribadi, bisa merasakan apa yang Bapak-Bapak sampaikan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam bisa merasakan seperti apa yang disampaikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tadi. Kami punya komitmen bahwa insya Allah itu tidak perlu terjadi, akan datang. Nauzubillah. Bahkan kami punya komitmen pengantar atau penjelasan pendahuluan dari program kerja nanti akan datang tentang haji. Sebelum Pak Ansari menyebutkan memperhatikan keputusan pansus, substansinya itu pun juga kami akan jadikan sebagai early warning di dalam mukaddimah program kerja kami akan datang tentang haji ini, supaya menjadi direction kepada siapapun di antara kami semua di sini agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan. Yang kedua juga
kami catat semuanya ya, dan ini bahkan kami stabilo, Pak. Saya juga mohon maaf ya, sebetulnya ada beberapa keberatan dan pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia. Sebetulnya sudah ada di uraian laporan pertanggungjawaban ini, cuman saya tidak bisa membaca semuanya ya, misalnya tentang dana efisiensi itu diuraikan sangat detail di dalam halaman 24 sampai 39 di dalam lampiran besar ini, lengkap. Kemudian juga beberapa hal lain lagi. Tetapi poin yang saya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sekiranya boleh kami memohon, tapi terserah Yang Mulia, poin 1 dan poin 2 ini apakah bisa disatukan? Karena ini kan sebetulnya substansinya sama dan pasti kami akan ikuti ya. Cuma kalau bunyinya dua seperti ini akan ada terjadi pertemuan berulang-ulang, sementara kami di sisi lain terdesak oleh waktu yang sangat-sangat banyak yang kami harus selesaikan, baik kaitannya dengan Saudi Arabia maupun peralihan dan maupun juga persiapan peraturan-peraturan yang terkait dengan perubahan undang-undang. Sehingga kalau kami harus berkonsentrasi juga untuk memperhatikan hal yang ini, pasti nanti akan kehabisan energi atau terbatas tenaga kami untuk menyelesaikan situasi Saudi Arabia sekarang yang sudah mulai belanja. Takutnya negara-negara lain sudah keduluan kita Pak ya dengan mereka itu. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di negara-negara lain sekarang ini. Baik Pak Menteri, Ya. usul konkretnya gimana Pak? Usul konkretnya Pak 1 dan 2 ini kalau bisa disatukan, toh juga ini tujuannya sama kan Pak? Sebetulnya tidak disatukan pun maknanya sama. Iya. Segera diperbaiki, kita melakukan pembahasan. Tapi sebelum diperbaiki, kita nggak perlu melakukan pembahasan. Kalaupun mau digabung, Komisi 8 mendesak penyelenggara ibadah haji dan segera melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai evaluasi penyelenggaraan haji dalam raker yang akan datang. Iya Pak. Jadi substansinya itu. Kecuali ada usulan Pak Menteri, seperti apa? Kira-kira? Hal-hal yang sifatnya saran-saran masukan-masukan itu Pak pasti kami akan perhatikan semuanya ya, sehingga kita batasi saja pertanggungjawaban keuangan, tapi non keuangan seperti yang diusulkan tadi oleh Ibu Shirley mungkin sudah dianggap terselesaikan hari ini, karena bagaimanapun juga agak sulit kami mempertanggungjawabkan sesuatu yang di luar kemampuan kami pada waktu itu ya. Tapi insya Allah inspirasi yang sangat-sangat berharga buat saya pribadi dan tentu kawan-kawan yang lain ini sangat penting Pak. Dan kami berjanji bahwa insya Allah ke depan pelajaran-pelajaran penting ini kita usahakan tidak akan terulang. Saya kira poinnya hanya itulah Pak. Terima kasih. Ada kecuali mungkin ada tambahan dari. Ini belum ada kalimat yang pas ini yang dimaksud Pak Menteri itu bagaimana Maksud Pak? saya tadi Pak, sorry maaf Pak. Saya membaca redaksi yang poin 1 dan 2 ini mengisyaratkan ada rangkaian pertemuan. Jadi pertemuan pertama nanti ada melaporkan seperti hari ini, kemudian nanti akan terjadi pembahasan lagi. Bukan Pak. Yang dimaksudkan ini adalah, paham nih para anggota ya, yang kita maksud itu adalah kita segera melakukan rapat kerja, tapi sebelum rapat kerja diperbaiki dulu. Ya. Jangan yang ini lagi dilaporkan. Itu maksud kalimatnya begitu. Ya, Tapi kalau ada usulan dari Pak Menteri, kalimatnya seperti apa, ayo kita tampung. Atau dibantu dengan Pak Wamen kalimat. Ya, kalau maksudnya itu seperti itu maksud kami juga Pak. Jadi insya Allah tidak ada masalah dengan redaksi ini kalau seperti itu pemahaman Ya, Bapak. kami cari waktu 2 hari ini kita melakukan raker lagi, dilaporkan lagi di situ, basisnya terserah pemerintah. Ya.
mau panja, mau keputusan pemerintah, yang jelas harus ada, oh ini sekian, oh kemarin diputuskan sekian gitu. Jadi ada dasarnya. Kalau yang ini kan kita ada saran tadi, belum tahu kita ini satuannya di mana. Ada yang mengatakan pesawat diputuskan 33, di sini laporannya 35 gitu. Yang begitu diperbaiki, Pak. Iya. Hanya itu saja, bukan membuat 2 kali rapat lagi kita ini. Sekali aja. Pada raker nanti sudah diperbaiki. Oke, gitu, Pak. siap Bapak. Yang lain? Pak Ketua, tadi saya diingatkan Pak Hidayat Nur Wahid supaya ini nih, mulai rapat tepat waktu, tapi ini jangan sampai juga sholat molor. Ya, okay. Jadi bisa kita putuskan? Kita putuskan kesimpulan, draft kesimpulan menjadi kesimpulan sebagaimana yang kita baca tadi. Selesai. Terima kasih para anggota, pimpinan, terima kasih Pak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala Badan Haji, dan Wakil Badan Haji, Pak Dirjen beserta jajaran, staf ahli Menkes, BPKH, Perhubungan Udara, Garuda. Terima kasih atas kesempatan kita untuk raker. Mudah-mudahan raker yang akan datang tidak memakan waktu lagi, tidak membacakan lagi Pak Menteri. Tinggal kita masuk ke poin saja. Mudah-mudahan minggu ini harus kita putuskan. Minggu ini harus putus, Pak. Ya, lebih cepat lebih baik. Dengan demikian, mari kita tutup raker kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.